Langsung kita sampaikan tadi sudah ada pengantar dari Pak Putu ya tentang rencana untuk penggunaan simbol Mawa ya. Izin, jadi dari simbol Mawa ini ada beberapa akun ya atau istilahnya aktor yang terlibat di simbol Mawa yang akan menggunakan simbol Mawa. Ya, yang pertama dari akun pimpinan perguruan tinggi ya. Jadi nanti pimpinan perguruan tinggi bisa direktur kemahasiswaan atau warik yang atau yang ditugaskan khusus ya dari perguruan tinggi nanti akan memvalidasi ya di awal. Ya, jadi setelah proposal nanti diupload oleh mahasiswa, divalidasi oleh dosen, dan terakhir nanti divalidasi oleh perguruan tinggi. Ya, jadi nanti eh, tugas dari pimpinan perguruan tinggi ini memvalidasi. Kalau dulu di setiap tahapan divalidasi oleh perguruan tinggi, ya pimpinan perguruan tinggi sekarang hanya satu kali ya. Jadi di akhir-akhir program PKM ini validasi oleh pimpinan PT hanya satu kali. Untuk dosen, ya, jadi ada beberapa tahap selain nanti memvalidasi proposal yang diupload, ya. Kalau misalnya sudah bagus divalidasi, kalau kurang setuju bisa ditolak, nanti direvisi lagi oleh mahasiswa. Nah, setelah itu divalidasi dan selanjutnya tugas dosen adalah mengecek logbook kegiatan maupun penggunaan dananya. Nah, selain dari pimpinan perguruan tinggi dan dosen, ini juga ada akun operator. Operator merupakan salah satu akun yang merupakan ujung tombak ya dari PKM ini karena mengusulkan apa namanya judul, terus memilih siapa ketuanya, dosen dan lain sebagainya, serta mengupload berita acara seleksi internal. Nah, nanti selengkapnya akan ditampilkan di layar setelah ini. Nah, sedangkan mahasiswa setelah nanti diajukan judulnya, terus mendapatkan akun ketua ya nanti bisa mulai mengisi identitas proposal ya sampai setelah nanti didanai mengisi logbook dan lain-lain. Nah, next. Tadi ini juga sudah dijelaskan ya untuk upload proposal, judul segala macam timelinenya sudah dijelaskan oleh Pak Putu ya. Jadi nanti operator sudah bisa mengunggah apa namanya berita acara seleksi, terus menuliskan judulnya serta memilih ketua nanti akan dijelaskan ya. Terus mahasiswa juga mulai melengkapi identitas proposal dan yang lain-lain. Tanggal-tanggalnya sudah jelas ya. Tolong nanti dimaksimalkan sampai tanggal 23 Februari itu untuk operator, sedangkan mahasiswa melengkapi proposalnya, mengunggah dan yang lain-lain sampai tanggal 1 Maret ya. Nah, terus di sini tampilannya sama ya untuk semua akun ya di Simbel Mawa diklik login yang sebelah kanan atas ya login SIM ya nanti untuk operator ya yang belum mendapatkan akun lupa akun atau terjadi pergantian pimpinan terus akunnya belum dapat segala macam bisa menghubungi kami ya untuk diberikan akun yang baru atau yang lama nanti kita bisa aktifkan lagi. Nah, ini untuk akunnya setelah login ya, tampilan defaultnya masih 2023 biasanya. Nanti Bapak Ibu pilih apa namanya cluster ya tahun 2024. Nah, karena ada perubahan kalau tadi sudah disampaikan Pak Putu waktu tahun 2023 cluster di satu kuotanya 500 ya. Setelah nanti di 2024 klasternya seperti ini, Bapak Ibu, ya mengalami penurunan dan ini seperti tadi juga sudah dijelaskan Pak Putu agar lebih maksimal di review internalnya. Ya, jadi nanti yang review klaster satu nanti bisa dicek ya. Tadi setelah ada scrollnya diklik berubah jadi klaster 2000 tahun pelaksanaan 2024 ya. Untuk kuota PKM 8 bidangnya 400, sedangkan untuk klaster 2 240 dan seterusnya ya nanti bisa dilihat sendiri dengan akun operator. Untuk akun operator ini juga bisa melakukan sinkronisasi ya. Jadi kalau misalkan ada dosen baru ya yang belum terdaftar yang sudah punya NIDN, NIDK maupun NUP di sini hanya keterangannya mungkin di panduan tertulis NIDN misalkan. Karena NIDN kan ada beberapa
kategori ada yang NIDK, yang penting sudah terdaftar di PD Dikti. Jadi semua data-data ini sumbernya dari data PD Dikti termasuk dosen dan mahasiswa. Nah, di akun dosen, di akun operator juga bisa melihat user dan password dosennya. Jadi nanti bisa klik sinkronisasi segala macam, sebaiknya nanti melengkapi data dosen. Akun operator juga bisa melakukan sinkronisasi untuk data program studi, ya. Jadi nanti jika di perguruan tinggi Bapak Ibu ada perubahan, penambahan segala macam program studi, itu bisa dilakukan sinkronisasi program studi. Nah, berikutnya ya ini bisa dilihat ke belakang kuota yang pernah ada, skema segala macam, ataupun nanti di set tahunnya jadi tahun 2024. Nah, ini contoh yang lama-lama nih seperti ini ya. Jadi nanti bisa dicek langsung. Kalau misalkan belum pernah ada usulan ya, di sini tertulis kosong ya, pengusulnya segala macam, nanti setelah diisikan oleh operator ya, pilih program studinya, terus nama mahasiswanya atau NIM-nya dimasukkan, dicek. Nah, saat pengecekan NIM ini, data langsung mengecek ya, atau sistem langsung mengecek ke PD Dikti ya. Jadi nanti caranya pilih program studinya, masukkan NIM-nya, klik cek ya. Nah, begitu Bapak Ibu klik cek ya, kalau memang pernah didaftarkan, ini langsung otomatis ada namanya, tapi kalau tidak ada, dia langsung mencari datanya di PD Dikti. Oleh karena itu, caranya maksimalkan data PD Diktinya, data-data yang akan menjadi peserta ya, maupun pembimbing atau pendamping di PKM, pastikan semuanya terdaftar di PD Dikti dengan status aktif Bapak Ibu. Jadi nanti kalau statusnya tidak aktif, dan status-status lain ini juga tidak akan bisa ditarik. Jadi pastikan betul datanya sebagai data mahasiswa aktif. Nah, setelah dicek nanti akan otomatis muncul ya, muncul data seperti ini. Namanya siapa, angkatan berapa, nanti akan otomatis muncul. Jadi bahwa mahasiswanya sudah terdaftar, ini sudah siap atau eligible istilahnya. Nah, di bagian bawah ada data proposal usulan. Jadi nanti setelah ketemu namanya, masukkan form yang ada di bawah ini ya. Jadi nanti judulnya apa saja. Nah, ini karena sudah ada seleksi internal, pastikan judulnya sudah benar ya, tidak ada kesalahan dan yang lain-lain, termasuk skema yang dipilihnya ya. Jadi nanti setelah dipilih, di bagian berikutnya ada dosen pendamping. Nah, ini juga sama untuk pencarian data dosen pendamping, cukup masukkan NIDN-nya, setelah itu klik cari, nanti otomatis akan muncul nama dosen dan program studinya. Nanti bisa dilengkapi nomor kontaknya, email, segala macam, begitu juga langsung lakukan klik simpan ya. Nah, begitu langsung pencarian, kalau memang sudah ada data dosen, di sini langsung muncul user dosennya dan password dosennya. Nah, oleh karena itu nanti pastikan betul. Nah, setelah selesai semua ya, usulan tadi dimasukkan oleh operator, nanti di rekapnya akan otomatis muncul seperti ini ya, data-data yang sudah dientrikan ya, nanti akan muncul tadi contoh percobaan oleh admin segala macam. Di bagian kanannya ya ada isian kosong, berarti nanti mahasiswa belum pernah melakukan apapun karena baru dibuat ya. Nanti setelah mahasiswa mengupload, data-data yang isian kosong ini akan hilang secara otomatis ya. Seandainya misalkan alamat email segala macam ini sudah dimasukkan, termasuk luaran dan usulan itu sudah masuk, maka isian ini bisa dimonitor oleh operator bahwa mahasiswa sudah mengupload semuanya yang menjadi kewajiban mahasiswa, termasuk proposal itu sudah divalidasi oleh dosen atau oleh pimpinan, nanti akan terlihat semua oleh operator. Nah, ini pentingnya operator bisa memonitor apakah dosennya, mahasiswanya, maupun pimpinan sudah memvalidasi atau belum. Nah, di operator juga bisa melihat ya user password yang ada pada ketua. Yang tadi contoh misalkan di sini namanya Maudi, maka username dan passwordnya juga operator bisa melihat dan bisa menyerahkan ke mahasiswa atau ke dosennya. Ini juga bisa melalui WA ataupun secara otomatis masuk ke email. Nah, di data operator juga bisa melihat list nama mahasiswa yang sudah didaftarkan
ya, atau yang sudah pernah ikut, baik angkatannya, program studinya, username dan password di operator juga bisa melihat data ini. Ya, jadi nanti seandainya sudah diisi semua, sudah diupload semua, nanti akan muncul ya, ini kalau contoh tahun 2023, rekap-rekap yang ada di bawahnya seperti ini akan terlihat ya. Dosennya sudah memvalidasi berapa banyak, terus pimpinan juga sudah memvalidasi berapa banyak, ini akan muncul semua. Termasuk file berita acara ya, surat komitmen dan yang lain-lain ini juga sudah diupload semua. Ini kalau sudah lengkap seperti ini ya, warna hijau sudah diupload juga akan muncul, terus rekap-rekap yang di bawahnya ini juga sudah muncul semua. Nah, nanti akan kalau misalnya ada perubahan berita acara ya, ini juga masih bisa dirubah oleh operator ya, jadi jangan takut kalau misalnya oh ternyata ada perubahan ini sebelum apa namanya penutupan ya, batas akhir oleh operator tanggal 23 Februari masih bisa diganti berita acara dan segala macam. Tinggal klik ubah, nanti otomatis akan menimpa file yang sudah ada. Nah, ini untuk operator. Berikutnya adalah untuk mahasiswa pengusul. Setelah operator mengusulkan, mengisikan judul proposalnya, skema, sama ketua, maka mahasiswa sudah bisa memasukkan dan melengkapi data usulannya. Nah, jadi ini contoh dari yang Makassar ya, misalkan begitu masuk akan muncul dashboard mahasiswanya, nama, program studi, angkatan segala macam ya. Terus di sini juga ada kelengkapannya yang harus diisi ya. Sebaiknya diisi selengkap mungkin ya, termasuk di situ juga ada info siapa dosen pendamping yang setelah dimasukkan oleh operator ya. Jadi nanti alamat rumahnya, nomor handphone, telepon rumah, email segala macam tolong diisikan dan dimaksimalkan. Untuk judul ya, di sini akan muncul judulnya apa. Perhatikan bahwa judulnya sudah sesuai apa yang sudah mahasiswa buat, yang sudah disiapkan proposalnya sehingga tidak ada kesalahan. Termasuk perhatikan skema yang dipilih. Takutnya nanti ada salah dari operator, salah klik, kok skema PKM-nya beda. Nah, ini tolong bisa dicek lebih awal ya. Nah, untuk usulan biaya sesuai dengan panduan nanti bisa disesuaikan dengan panduan yang ada ya, bisa dilihat, termasuk dana dari sumber lain ya, sumber dana dari mana dan yang lain itu sebaiknya diisikan. Nah, nanti setelah diisikan, tahap berikutnya menambahkan anggota. Jadi nanti ketua jangan lupa menambahkan anggota yang sudah ada di proposal ya. Jadi pilih nama-namanya jangan sampai salah, atau ini juga jangan sampai salah. Nah, di sini nanti bisa dilihat apa namanya, mahasiswa ya jangan sampai lupa juga memasukkan luaran-luaran seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Putu, luarannya apa saja untuk skema PKMK dan PKM skema yang lain ya. Nah, ini untuk rencana ke depan ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Putu, mahasiswa ya hanya bisa satu program ya di PKM 8 bidang dan satu PKM yang insentif ya. Untuk nyambung kegiatan yang lain ya, sebaiknya tidak registrasi lagi di program PPK Ormawa maupun P2MW ya. Jadi yang PKM hanya di PKM saja, yang PPK Ormawa juga di PPK Ormawa saja. Nah, jadi nanti akan fokus, hasilnya juga bisa lebih maksimal ya. Nah, ditakutkan nanti saat ada yang mencoba-coba daftar lebih dari satu program, takutnya nanti akan gugur secara otomatis. Ya, saya kira untuk akun operator dan akun apa namanya mahasiswa seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.